Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Wirahendrawanto, NIM 4003052565018, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Universitas Diponegoro. Kali ini saya sedang membuat video bertema panduan lengkap pengukuran water passing untuk tugas ilmu ukur tanah. Nah, jadi di sini nih ada apa yang akan kita bahas. Jadi yang kita bahas itu tuh ada konsep water passing di slide pertama. Nah, eh, apa sih pengertian water pass? Jadi secara ilmuwan itu water passing itu tuh metode menentukan beda tinggi antar titik ke titik di permukaan tanah. Nah kan tanah-tanah di Indonesia itu kan nggak rata kan, ada yang berbukit, ada yang cekung, ada yang ke bawah gitu. Nah metode ini nih eh, ngebuat kita ngukur nggak rata tanahnya itu. Lalu ada tujuannya, tujuan dari beda tingginya ini, tujuannya itu tuh dalam teknik sipil sama konstruksi itu tuh eh, kayak misalkan kita itu ingin ngebangun jalan raya. Terus itu pasti kan akan ngerencanain saluran irigasinya kan agar airnya itu mengalir mengikuti gravitasi atau meratakan tanah untuk pondasi gedung. Nah, kita tuh butuh data elevasi yang akurat agar permukaannya itu tuh sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kalau nggak pakai water passing, bangunan tuh bisa miring dan saluran air tuh mampet soalnya dia tuh nggak turun ke bawah. Terus ada lagi prinsip dasarnya sebenarnya tuh sederhana, yaitu kita tuh ngebuat se kayak garis garis bidik yang mendatar menggunakan alat optik. Nah, alat optik itu namanya water pass. Jadi dari garis mendatar ini kita bisa ngukur jarak vertikal ke titik-titik di tanah menggunakan mistar ukur. Nah, mistar ukurnya itu apa? Mistar ukurnya itu bak ukur. Titik yang angkanya lebih besar berarti kan posisinya lebih rendah dan sebaliknya gitu. Terus yang slide ketiga itu tuh ada peralatan water passing. Jadi yang pertama tuh ada automatic level atau water pass. Nah, alat ini nih eh, dilengkapi sama ada teropong, terus ada sistem kompensator yang di dalamnya yang secara otomatis tuh dia tuh bisa ngestabilin garis bidik agar selalu horizontal atau mendatar meskipun alatnya kayak sedikit terguncang gitu. Untuk yang kedua itu ada rambu ukur. Nah, untuk ngebaca ketinggiannya kita tuh butuh rambu ukur atau bak ukur. Bentuknya tuh kayak penggaris gede yang eh, bisa ditarik panjangnya tuh sampai eh, panjangnya tuh 3 sampai 5 meter. Terus di permukaannya itu di bagian depannya itu tuh ada kayak blok-blok warna, ada merah sama ada hitam. Dan angkanya itu tuh bukan angkanya ya, kayak blok-blok itu tuh didesain khusus biar kita tuh mudah bacanya dari jarak jauh. Kayak dari jarak jauh menggunakan teropongnya. Terus kemudian tuh ada tripod. Ini tuh kayak kayak alat penopang. Nah, alat penopang itu bentuknya tuh kayak ada 3 kaki gitu. Nah, terus di atas itu kayak ada buletan. Nah, buletannya itu tuh buat masang water passnya. Terus juga tripodnya ini nih harus ditancepin biar dia tuh kuat nggak jatuh. Terus habis itu selain 3 itu tuh ada alat bantu yang lainnya kayak ada pita ukur. Pita ukur itu buat ngukur jarak titik satu ke titik lainnya. Terus ada patok. Patok itu untuk nentuin titik benchmarknya. Terus ada payung juga untuk melindungi alat water pass dari terik matahari sama dari panas. Terus ada prosedur pengukurannya. eh yang pertama-tama itu kita nentuin benchmark di titik benchmarknya.
Jadi apa sih benchmark itu? Ini tuh kayak patok beton permanen yang ditanam di tanah, yang elevasinya itu dari permukaan air laut sudah diketahui secara pasti. Nah, BBM apa benchmark ini fungsinya sebagai acuan eh, atau titik start. Jadi semua perhitungan tinggi di proyek tersebut akan bersumber dari titik benchmark ini. Terus setelah benchmark ditemukan, langkah berikutnya itu tuh masang alat water pass-nya. Jadi yang pertama itu kita ngediriin tripodnya, terus dipasangin, dia dicancempin di tanah, terus habis itu kita kencengin kaki-kakinya. Habis kita kencengin kaki-kakinya, kita eh, pasang water pass-nya di atasnya. Terus habis pasang water pass-nya, usahain dia tuh di tengah titiknya, di tengah titik benchmarknya. Habis itu Nuvo-nya juga dipasin biar dia tuh nggak miring. Terus habis itu usahain tuh garis teropongnya itu tuh ke titik berikutnya itu tuh udah datar. Cara tahu datar itu biasanya tuh udah 90 derajat. Terus ada langkah ketiga. Langkah ketiga tuh biasanya tuh eh, teman-teman kita atau misalkan kalau misalkan udah kerja tuh asisten surveyor, dia tuh ngediriin rambukur di titik eh, benchmarknya. Terus kemudian itu eh, kitanya atau biasanya tuh kalau di kerja tuh surveyornya dia tuh ngebidik eh, menggunakan water pass ke ke belakang. Nah, ngebidiknya itu tuh ke rambu ukurnya. Nah, dari sini tuh kita tahu tinggi garis bidik alat kita terhadap permukaan. Terus langkah keempat, eh, biasanya itu teman kita yang megang bak ukur tuh mindahin ukurnya ke titik depan. Nah, habis itu surveyornya atau kita yang megang water passnya itu ngebidik ke bak ukur yang udah dipindahin ke depan. Nah, itu tuh namanya itu tuh foresight. Nah, terus yang sebelumnya nih yang ketiga, yang pembacaan ke belakang tuh disebutnya tuh backside. Habis itu kalau 1, 2, 3, 4 udah dijalanin, yang terakhir perhitungan beda tinggi. Terus habis itu kita masuk ke slide kelima, ada contoh perhitungan waterpass. Jadi yang pertama tuh ada profil memanjang. Nah, ini tuh digunain untuk melihat potongan memanjang sepanjang garis tengah proyek. Jadi kalian tuh, ini contohnya kalian tuh lagi ngebelah jalan raya dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, kalian itu tuh dari pembelahannya itu tuh bisa ngelihat jalan itu tuh naik atau turun gitu. Terus yang berikutnya ada profil melintang. Nah, perhitungan ini nih ngemotong jalan ke arah samping atau dia tuh ngemotong tegak lurus dari jalannya. Tujuannya buat apa? Untuk melihat kemiringan dari as jalan menuju bahu jalan, menuju trotoar, hingga ke dasar selokan. Terus data melintang ini biasanya penting banget untuk menghitung volume tanah yang harus digali atau ditimbun. Nah, itu yang poin-poin yang telah saya jelaskan untuk panduan lengkap pengukuran water pass. Mungkin masih ada kekurangannya. Mohon maaf dari saya dan mohon maaf apabila ada